hari ini? Semoga baik dan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Lisa Mutmainah dari kelas 10-3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu kerajaan Islam yang ada di Nusantara, yaitu Kerajaan Malaka. Simak dengan baik ya. Kerajaan Malaka atau Kesultanan Malaka merupakan kerajaan Islam kedua yang pernah ada di Asia Tenggara. Kerajaan Malaka adalah kerajaan di Semenanjung Malaya yang berdiri sekitar abad ke-15 Masehi. Kerajaan Malaka memiliki sejarah panjang dengan raja-raja yang berkuasa pada masa kejayaannya. Kerajaan Malaka memeluk kepercayaan Islam sehingga disebut juga dengan Kesultanan Malaka. Pusat pemerintahan Kesultanan Malaka berada di Malaka yang saat ini menjadi wilayah dari Malaysia. Letak kerajaan Malaka berada di Malaka. Malaka berbatasan dengan Negeri Sembilan di utara dan barat, serta Johor di sebelah selatan. Letak Malaka berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang membentang di antara Semenanjung Malaya dan Pulau Sumatera, Indonesia. Nah, sistem pemerintahan di Kerajaan Malaka adalah monarki. Monarki adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang penguasa tunggal yang disebut sebagai raja ataupun ratu. Karena menggunakan sistem monarki, tentunya ada raja-raja yang menguasai Kerajaan Malaka. Terdapat 8 raja. Yang pertama adalah Raja Parameswara atau Muhammad Iskandar Shah yang berkuasa dari tahun 1405 sampai 1414 Masehi. Parameswara adalah salah satu anak raja Kerajaan Sriwijaya yang menjadi pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Malaka. Pada awalnya, Islam belum menjadi agama masyarakat Malaka karena raja yang memimpin juga masih memeluk agama Hindu. Ketika berkuasa, Parameswara menjalin hubungan dengan Kaisar Tiongkok. Hubungan ini membuat pemerintahan Malaka lebih stabil dan terhindar dari kemungkinan adanya serangan Siam. Sejak saat itu, Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dan menjadi salah satu pangkalan armada dinasti Ming. Setelah berkuasa dari tahun 1405, Parameswara baru memeluk Islam pada tahun 1414 dan mempunyai gelar Sultan Iskandar Shah. Keputusannya untuk masuk Islam dipengaruhi oleh para pedagang muslim yang berkunjung ke Malaka. Karena letaknya yang strategis, yaitu di jalur pelayaran dan perdagangan internasional, Malaka memang banyak dikunjungi pedagang Islam dari Arab, India, dan beberapa daerah Nusantara lainnya. Yang kedua ada Raja Megat Iskandar Shah yang berkuasa dari tahun 1414 sampai 1424 Masehi. Yang ketiga ada Sultan Muhammad Shah yang berkuasa dari tahun 1424 sampai 1444 Masehi. Nah, lalu yang keempat ada seri Parameswara Dewa Shah yang berkuasa dari tahun 1444 sampai 1445 Masehi. Yang kelima ada Sultan Muzaffar Shah yang berkuasa dari tahun 1445 sampai 1459 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Malaka melakukan ekspansi ke Semenanjung Malaya dan pesisir timur pantai Sumatera. Langkah ini didukung oleh kekuatan armada lautnya yang sangat kuat. Lalu yang keenam ada Sultan Mansur Shah yang berkuasa dari tahun 1459 sampai 1477 Masehi. Kerajaan Malaka dapat mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Mansur Shah. Pada masa pemerintahannya, Malaka berhasil menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Sultan Mansur Shah melanjutkan politik ayahnya dengan memperluas wilayah kekuasaannya baik di Semenanjung Malaka maupun di wilayah Sumatera Tengah. Sultan Mansur Shah berhasil melakukan Pahang, Kedah, Terengganu, dan sejumlah daerah di Sumatera lainnya. Lalu yang ketujuh ada Sultan Alauddin Riayat Shah yang berkuasa dari tahun 1477 sampai 1488 Masehi. Perkembangan politik kerajaan Malaka mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Shah. Banyak daerah taklukan kerajaan Malaka yang melepaskan diri. Perang dan pemberontakan banyak terjadi di kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Malaka. Nah, dan yang terakhir ada Sultan Mahmud Shah yang berkuasa dari tahun 1488 sampai 1511 Masehi. Kerajaan Malaka semakin melemah pada saat Sultan Mahmud Shah memerintah. Daerah kekuasaannya hanya meliputi sebagian kecil Semenanjung Malaya, hingga pada akhirnya bangsa Portugis berhasil menduduki Malaka pada tahun 1511 dan mengakhiri kekuasaannya di Malaka.
Kehidupan perekonomian masyarakat Malaka bertumpu pada perdagangan dan pelayaran. Masyarakat Malaka dapat disebut sebagai masyarakat maritim. Masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai pedagang dan juga nelayan. Sebagai masyarakat yang hidup dalam dunia maritim, hubungan sosial masyarakatnya sangatlah terbatas. Bahkan di antaranya mereka cenderung mengarah ke sifat-sifat yang individualisme. Oleh karena itu, hubungan sosial masyarakat maritim sangat jauh berbeda dengan masyarakat agraris. Kehidupan sosial masyarakat Malaka juga sudah diatur dengan sistem undang-undang yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Malaka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Kebudayaan masyarakat Malaka dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu dan juga agama Islam. Agama yang dianut adalah agama Islam yang dijadikan sebagai agama negara. Keberadaan kerajaan Malaka terlihat dari sejumlah peninggalannya yang masih bisa dijumpai hingga saat kini. Peninggalan kerajaan Malaka ini berupa karya sastra hingga bangunan sebagai pertahanan pada waktu itu. Yang pertama ada makam Hang Tuah. Makam Hang Tuah terletak di Tanjung Keling. Menurut tradisi lisan masyarakat setempat, kuburan panjang ini adalah kuburan keramat seorang pedagang dari Gujarat. Makam ini juga dikenal dengan Keramat Keling. Lalu yang kedua ada Hikayat Laksamana Hang Tuah dan Hikayat Amir Hamzah. Hikayat kepahlawanan Laksamana Hang Tuah adalah salah satu kisah dalam budaya masyarakat Malaka yang begitu terkenal. Laksamana Hang Tuah sendiri merupakan salah seorang laksamana kerajaan Malaka yang begitu berjasa pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Hang Tuah merupakan tokoh sejarah, seorang pahlawan yang gagah berani. Laksamana Hang Tuah juga merupakan sosok yang sangat setia dan berbakti kepada tuannya. Dikatakan pula bahwa hikayat Hang Tuah semuanya tertulis dalam huruf Arab Melaku dan berbahasa Melayu. Tebal naskah setelah dicetak ke dalam huruf Latin mencapai 526 halaman yang terbagi ke dalam 28 bab. Adapun Hikayat Amir Hamzah merupakan karya sastra yang menceritakan kepahlawanan Amir Hamzah. Ia diketahui sebagai sosok yang memperjuangkan Islam dan turut andil dalam mempertahankan Malaka dari pendudukan Portugis. Lalu yang ketiga ada Gerbang Afamosa. Gerbang Afamosa menjadi saksi keruntuhan kerajaan Malaka karena dikuasai oleh Portugis. Portugis mendirikan benteng Afamosa di atas bukit sebelah sungai Malaka sehingga ia dapat mengamati apa yang terjadi di sekitarnya. Terlebih letaknya membuat benteng ini tidak mudah untuk direbut musuh karena benteng Afamosa langsung menghadap ke laut. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menyimak. Semoga materi kali ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.